Kalau saya sampaikan jangan diturunkan ya. Iya, abang dari. Ya, dari gereja Advent hari ketujuh. Oh, oke, lanjut. Aduh, jadi nggak enak nih bang, saya lagi minum kopi. Lanjut. Tanya tadi itu penerapan hukum Taurat itu mau ditanya sama dia. Dia menekankan hari Sabat. Dia bilang ya hari Sabat kalian itu melanggar hari Sabat, itu hukum. Lah kamu memberhalakan hari Sabat itu udah melanggar hukum berapa? Hukum berapa itu dilanggar? Kamu tuh udah memberhalakan hari Sabat, tahu nggak? Nggak nyadar ya? Otak dipakai. Belum ngopi. Lagian masa gua paling ketawa gini ya. Sebenarnya ya, kita mau panjang lebar ngomong sama Advent sama ortodoks. Sebenarnya konyol ya kalau ortodoks soal ikon lah ya, jelas ya. Kalau ortodoks kita tanya, lu kenapa nggak boleh minum kopi, minum Coca-Cola boleh ya kan? Yang ngerusak kan Coca-Cola. Warnanya mirip ya? Iya, Coca-Cola gulanya tinggi, kalau kopi sehat kan. Giliran ditanya kopi sama teh nggak boleh, katanya alasan kesehatan. Jurnal-jurnal ilmiah terbaru mengatakan bahwa kopi dan teh itu mengandung antioksidan. Gue bingung banget sama mereka. Sedikit penjelasan, kira-kira ada benang merah nggak antara Calvin dan Armenian itu? Karena saya sama Ezra Sorus satu organisasi, kami ini terkendala karena organisasi kami Armenian, Pak. Ada benang merahnya nggak, Pak, yang bisa diterima oleh Armenian konsep-konsep Calvin gitu, Pak? Pak Budi masih parkun dulu. Pak Budi masih Pak parkun. Budi tadi parkun, kalau dia udah parkun dia itu agak pasti dia jauh dari handphone, Bang. Nanti aja, tunggu dulu aja ya. Iya, siap. Oke, thank you. Ya Bang Sungai, mungkin ada yang ayo diskusi apa? Oke. Ya, jadi saya cuma pengen kalau boleh kita diskusi santai, bicara. Bapak, tapi ngomong-ngomong Kristen maksudnya gereja mana nih Bang? Ya Protestan lah, Protestan. Enggak, kami juga di sini Protestan beda semua gitu. Jadi supaya tahu nanti jangan sampai berini. Maksudnya Protestannya apa? Ada yang dari karismatik gitu. Maksudnya apa? Gerejanya gitu aja. Gerejanya aja gitu loh Bang. Iya, pokoknya Protestan saja lah, tidak perlu doktrinnya sama. disampaikan sampai ke detail itu. Loh, nanti kalau ada yang di sini nanti enggak dong ini di sini gitu. Di sini kan ada Lutheran, Calvinis, ada begitu. Saya HKBP, Lutheran, ada yang Reform. Kebanyakan gini, saya pengalaman kebanyakan ketika saya masih di Rum Katolik, mereka menyatakan kamu gereja mana? Saya sampaikan, mereka langsung mute saya, menurunkan saya, itu masalah. Oh, kita enggak, kita kan Protestan. Tapi rata-rata begitu. Ya enggak mungkin rata-rata. Jangan digeneralisasi, Bang. Justru kami satu sama lain menguatkan. Kalau saya sampaikan jangan diturunkan ya. Iya, Abang dari. Ya, dari gereja Advent hari ketujuh. Oh, oke, lanjut. Aduh, jadi nggak enak nih Bang, saya lagi minum kopi. Lanjut Bang. Lanjut Bang. Aduh, jadi nggak enak ya. nih. Jadi kita diskusi santai saja ya. Lanjut. Saya rindu kita diskusi tentang isi firman Tuhan. Ya, langsung ke firman Tuhan. Ya. Dan saya percaya, contoh kitab Kejadian sampai Wahyu itu semua di room ini kan mengakui kebenarannya kan? Tidak ada yang membantah ya? Oke, artinya gitu sepakat ya? Jadi kita membahas isi firman Tuhan yang tertulis di Alkitab yang ada. Saudara-saudara, saya rasa lebih mengetahui bahwa Tuhan kita yang luar biasa itu sebelum lahir ke dunia secara fisik dan hidup secara fisik di dunia, dia kan telah dinubuatkan dalam perjanjian lama, dan itu saya rasa saudara-saudara paling tahu ya, entah kota kelahirannya, tempat tahun baptisan, tahun kematian, itu semuanya dinubuatkan. Yang saya pengen angkat adalah tentang ajaran yang Sang Mesias itu bawakan, juga telah dinubuatkan di dalam Yesaya 42 ayat 1 dan seterusnya, dan penggenapannya dikutip langsung oleh Tuhan kita ketika sudah di dunia secara fisik. Matius 12 ayat 15 sampai 21.
bahwa ternyata baik di nubuatan maupun kegenapannya, ajaran inti dari Tuhan kita adalah membawakan, menyatakan, mengajarkan hukum Tuhan kepada bangsa-bangsa. Nah itu yang kita bahas, saudara. Kalau boleh, setuju? Ini pada belum nangkep nih, berarti pada diem nih. Iya, enggak setuju. Hukum apa yang dimaksud hukum Taurat ya kalau Advent ya? Perdebatan sesama anak-anak Theos kali ini makin ramai saja. Kali ini tampil sosok baru yang gak kalah ngegas. Seorang tokoh berbaju oranye mencolok, lengkap dengan gelar kehormatan yang ditulis di situ super unik, episkoplak. Katanya sih beliau tampil dengan percaya diri membahas hal-hal berat soal teologi. Tetapi gaya penyampaiannya malah bikin netizen tepuk jidat. Nah, kira-kira siapa ini si tokoh berbaju oranye dengan gelar episkoplak ini? Adakah di antara para netizen yang tahu? Atau jangan-jangan kalian juga pernah jadi jemaat beliau di gerejanya? Oke ya, jadi kita bicara jadi 10 hukum Tuhan itu kan judul kecilnya kalau kita baca Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 kan ke 10 firman. Ya. Yang kalau kita cross check dalam Keluaran 31 ayat 18 ditulis dalam 2 loh batu oleh jari Tuhan sendiri yang diberikan kepada Musa kan. Kemudian di perjanjian baru Tuhan kita setelah hadir secara fisik kan dia mengajarkan bahwa bicara ke 10 hukum atau ke 10 firman Tuhan, koma dan titiknya tidak pernah berubah. Dia berlangsung kekekalan. Sehingga dalam nubuatan itu saya kutip dulu ya, dalam nubuatan ya, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku kepadanya, dan ia akan menyatakan atau mengajarkan hukum kepada bangsa-bangsa. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia, Tuhan kita, Sang Mesias itu menjadikan hukum itu. Oke, poin-poin Pak, kelamaan Bapak nanti jadi ini. Jadi apa mau diskusikan ini Sungai? Enggak, saya tahu poinnya ke hari Sabat kan. Ya kamu lagi Sabat nih sekarang ya kan. Udah nggak usah muter-muter lah kau. Santai. Nggak usah muter-muter, langsung aja hari Sabat ngomong. Kamu kok nggak istirahat? Kamu tuh memang Tuhanmu itu hari Sabat, memang selalu hari Sabat gitu loh ya. Kenapa? Ngomong tuh selalu fokusnya ke hari Sabat. Oke, ya. Artinya gini, berangkat dari nol dulu. Nggak ada artinya kamu Tuhan hari Sabat. Gitu, diakuin aja. Karena apapun topiknya, kamu selalu bawa ke hari Sabat, itu pasti. Nggak boleh diskusi sama orang bloon kayak kamu. Sesama anak Theos seharusnya tidak seperti itu, karena mereka katanya mengajarkan ajaran kasih, tetapi belum apa-apa bahasa kasihnya sudah keluar. Oh gitu ya. Kamu turun aja daripada saya turunin. Ya, kamu hari Sabat diem aja, berdoa aja di dalam kamar, nggak usah ngomong. Hari Sabat ini. Sabar Bang Jo. Ya, aku bacain ya buat mencerdaskan dia. Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai hari Sabat. Nah, semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Gitu. Jadi teman-teman yang di bawah, sekalipun ngomong Kristen, kalau tidak sama dengan Alkitab kita hajar, gitulah. Jangan kalian tuh pendukung ini, pendukung ono, pendukung enggak ini, enggak ngaruh buat kami. Enggak, aku mau tanya tadi tuh penerapan hukum Taurat itu mau tanya sama dia. Dia menekankan hari Sabat, dia bilang ya hari Sabat kalian itu melanggar hari Sabat, itu hukum. Lah kamu memberhalakan hari Sabat itu udah melanggar hukum berapa? Hukum berapa itu dilanggar? Kamu tuh udah memberhalakan hari Sabat, tahu nggak? Nggak nyadar ya? Otak dipakai. Belum ngopi. Lagian masa gua paling ketawa gini ya. Sebenarnya ya,
kita mau panjang lebar ngomong sama Advent sama ortodoks, sebenarnya konyol ya. Kalau ortodoks soal ikon lah ya, jelas ya. Kalau ortodoks kita tanya, lu kenapa nggak boleh minum kopi, minum Coca-Cola boleh ya kan? Yang ngerusak kan Coca-Cola. Warnanya mirip ya. Iya, Coca-Cola gulanya tinggi, kalau kopi sehat kan. Giliran ditanya kopi sama teh nggak boleh, katanya alasan kesehatan. Jurnal-jurnal ilmiah terbaru mengatakan bahwa kopi dan teh itu mengandung antioksidan. Itu bingung banget sama mereka. Ayo, yang kira-kira ada yang mau itu. Nah, ini ada lagi bentar. Nakoda katanya. Paling Nakoda. rugi itu nggak boleh makan babi. Boleh makan enak. Rugi banget. Ngarang. Rugi. Iya, Nggak Bang tahu Nakoda. rasanya BPK dia. Bang Nakoda, selamat siang, Bang. Bang Nakoda. Ya, selamat siang. Suaranya agak gerasan, Bang. Saya kayaknya lagi rame di sini. Selamat siang ya. Di Abang dari mana nih? Dari Katolik, Ortodoks atau Kristen? Salah masuk, Bu. Oh, salah. Oke, thank you. Kalau mengaku salah masuk. Oke, Bang. Ya, apa namanya? Teman-teman yang lain? Silakan. Ya penyembah ikon lah, penyembah ikon naik loh, penyembah ikon. Nah, penyembah ikon juga. Penyembah ikon dikit beraninya, cuman di komal-komalnya nggak berani deh. Gitu. Cuman berani Ikon pagan-pagan ya, naik. Alkitabnya dibolak-balik aja gitu, ayat-ayatnya. Gitu. Iya, pokoknya Advent, ortodok, katrom, absurd ya kan. Yang satu patung, yang satu ikon, yang satu anti kopi, anti teh ya kan, nggak jelas gitu loh. Yang kagak-kagak. Nanti menikmati makan enak. Iya, yang satu patung ya kan, diajak ngobrol, ditanya. Nggak boleh makan. Oh, ini Pak Budi udah naik nih. Tunggu, Pak Budi. Ini ada Pak Ari ini dia pemahamannya Armenian. Nah, silakan Pak Ari. Silakan Pak. Ya Pak Budi, saya kemarin hari apa di rumah Pak Budi itu belum sempat nanya, buru-buru hujan jadi pulang. Apakah ada benang merah Pak antara Calvin dan Armenian itu? Ada benang merah yang bisa dipakai enggak Pak? Karena kita terjebak nih, saya sama Pak Esra sama-sama ada satu organisasi kami, tapi Armenian yang paling ditekankan Pak Budi. Apa maksud lo dengan benang merah itu? Ada titik temu maksudnya Pak. Loh, kalau ada titik temu ada lah. Kan yang perbedaannya itu kan dalam tulip dan penentuan segala sesuatu. Free will dan sebagainya. Tapi kalau selamat karena iman saja kan sama kan? Iya. Surah Skriptura juga sama. Iya. Cuma Armenian itu membutuhkan respon manusia kan. Iya. Ari suaramu putus-putus. Iya. Begitu Pak Ari. Iya, jaringan saya kurang bagus nih, lagi nggak stabil jaringannya. Kalau ditelusuri biang kerok dari semua drama perdebatan sesama anak-anak teos ini, ternyata berawal dari satu kalimat yang meluncur dari mulut Edis TV. Penyaliban adalah rencana iblis, dan dari situ meledaklah perang urat saraf antara anak-anak teos. Awalnya cuma debat kecil, tetapi lama-lama melebar kemana-mana, kayak tumpahan kopi di meja kantor. Sekarang bukan cuma Edis yang dibahas, tetapi juga muncul sosok berbaju oranye yang ada di dalam gambar yang ada dituliskan dengan julukan baru Episkoplak. Belum selesai urusan itu, datang lagi pasukan dari kubu Armenian mencoba mencari titik temu dengan Calvinis. Tapi yang terjadi justru bertambah mumet, entah denominasi keberapa yang ngomong, karena di dunia Protestan jumlahnya sudah kayak varian mie instan, ada ribuan. Dan lucunya ketika ditanya, dari ribuan denominasi itu yang paling benar yang mana? Para pendeta saling pandang, para pastor geleng-geleng, dan jemaat
Ya mereka cuma bisa bengong, mungkin sambil mikir, lah kalau gembalanya saja bingung, apalagi dombanya. Ya, nggak apa-apa Pak. Itu ada ini Mami Andreas Polenweider. Andreas, bentar ya Pak. Andreas, dibuka mic-nya, Bang. Ari nanti dulu Ari, jaringanmu bikin apa? Dobling. Bang Andreas, Andrea. Bang Andreas dibuka apa mulutnya? Jangan jadi patung kalau udah naik di sini. Jadi teman-teman kalau udah naik tiba-tiba jangan jadi patung, nanti ketinggalan lagi otaknya di bawah, diangkat lagi ke atas gitu. Jadi harus dibawa sama-sama gitu ya kalau mau naik di sini. Ini apa aja gitu, yang penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah berhala tuh ikon patung lah, hari-hari Sabat, penyembah-penyembah Edis, penyembah-penyembah Elia Miron juga. Penyembah Sokatul juga boleh naik. Nah, penyembah Sopiatul juga silakan naik gitu. Supaya kalian bisa tahu gitu. Itu juga yang dinamakan berhala. Begitu. Aduh, gue kalau lihat Advent itu koplak ya. Ortodok, katrom ya, yang kagak-kagak ya, yang satu patung ditanya, lu berdoa kepada patung kagak, tapi sosok yang ada di balik patung ya digeser lah gayung patungnya kan ngalangin, lu nggak sopan ya kan. Besoknya ketemu lagi diganti, lu doa sama patung kagak, gua nggak doa sama patung, jadi itu apa yang digambarkan oleh patung itu ya kan ditanya. Kalau gitu muka Maria beda-beda, mana yang asli? Tantrum ya kan. Iya, tantrum. Jadi apa namanya, kita ini di sini jadi walaupun udah damai, jadi kalau ngomongin tentang firman Tuhan, firman Allah itu nggak bakalan bisa damai. Karena Tuhan Yesus sendiri bilang, aku datang bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah di situ harus kalian tuh pikir, jadi nggak usah bingung bahwa Kristen dengan Kristen itu bisa berdiskusi, bisa berdebat juga, nggak usah bingung. Jadi jangan. Iya sebenarnya ya, kalau Pak Bom itu dia membawa kebenaran ya, dia harusnya jauh begini. Sofiatul, gue bukan benci sama pribadi lo, tapi ajaran lu ajaran Edis. Jadi lu nggak perlu minta maaf. Yang gue mau, lu beresin ajaran itu. Begitu dia damai-damai nangis mewek-mewek, mengenang romansa masa lalu bareng-bareng, gue bilang wah ini nggak benar nih, ya kan? Kalau kita kepada pengajaran yang nggak ada urusan mau minta maaf, ajaran yang harus dibenerin, ya kan? Iya. Betul nggak teman-teman? Iya dong, harus kayak gitu. Ini Bom nggak benar itu, makanya perutnya parises. Jadi bukan kita tuh bukan itu pengikut gitu, grup nggak ada yang grup begitu. Jadi kita ingin menyadarkan kalian sebagai orang Kristen yang mengaku Kristen ya. Jadi kalian itu harus benar-benar juga berpikir dan belajar gitu. Karena tidak semua orang Kristen itu masuk surga. Menurut pernyataan ibu ini, berarti kalau ada orang Kristen yang mengatakan percaya Yesus Tuhan masuk surga, berarti itu tidak benar kalau dilihat dari statement ibu ini. Kaget kan kalian? Kalau enggak, bagaimana Tuhan Yesus berkata tuh, nabi-nabi palsu banyak yang bilang Tuhan, aku menyembuhkan demi namamu, aku membuat mujizat demi namamu. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Nah itu dari mana? Dari Kristen juga yang percaya. Jadi jangan kalian itu lari ke RT 6 dulu, ke tempat lain dulu. Dari kekristenan itu. Yudas juga di dalam mana? Yang mengkhianat. Semua itu dari dalam kekristenan. Nah contohnya Katolik Roma itu sesat. Pemuja Maria, patung. Nah Ortodok juga karena ikon.
doa juga kepada arwah-arwah, kepada apa namanya, santo-santo. Gunanya apa? Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang harus kita berdoa, minta sama Dia, bukan kepada orang-orang yang udah meninggal, bukan kepada gambar-gambar, bukan kepada patung, gitu. Begitu maksudnya teman-teman ya. Jadi kekristenan itu begitu ya. Jadi yang Katolik Roma, jangan panas. Kalau kalian panas, buka baju supaya nggak gerah gitu. Loh, DKC jangan menghukum supaya kamu tidak dihukum. Loh, aku tidak menghukum. Aku menghukum apa? Alkitab yang mengatakan. Aku hanya menyampaikan, mungkin kalian itu baca Alkitab tapi lewat aja, nggak pernah kalian renungkan. Lewat. Jadi kalian iya hanya baca doang karena kepengen otaknya pencet nih ada Edis nih, pasti dia hajar Islam nih, Bu Sofi hajar Islam. Kalian kebanyakan begitu gitu. Baca Alkitab. Nah, apa yang dinamakan tadi? Bilang, aku datang bukan membawa damai tapi membawa pedang. Di situ harus apa ya? Alkitab itu harus direnungkan. Maka Mas Pur bilang, renungkanlah firman siang dan malam. Di situ nanti kita akan lihat, aku baca Pak Budi punya buku ya kayaknya. Disitulah kita akan bisa melihat begitu luar biasanya Allah yang kita sembah. Kita baca Alkitab, kita pelajari, kita selidiki, dan kita pergumuli. Oh, benar nggak Pak Budi? Kayaknya ada gitu Pak Budi ngomong. Itu, jadi jangan cuma baca doang. Kita gumuli, apa ya Tuhan maksud dari ayat ini? Gumuli, nggak ngerti, tanya sama orang yang lebih di atas kita yang belajar. Begitu, bukan pokoknya katanya Romo begini, udah hajar, ayo cium patung tiap tahun. Sadarkah kalian, waras kah? Yosia, seten ko DKC. Tersinggung, panas nih. Udah gitu dia ngomong seten. Jarinya ambil getar-getar itu ngetik. Kalian itu naik aja di sini gitu. Nanti kita berdiskusi. Jangan kalian panas. Kalau kenyataannya itu benar, ya udah ngapain kalian panas? Jangan kalian bilang seten. Naik aja Yosia. Namanya Yosia. Tapi baca Alkitab nggak jelas gitu loh. Naik. Kita di sini tadi bilang siapa mau berdiskusi silakan gitu loh. Silakan teman-teman. Mereka tuh dengar punya suaraku. Tadi aja aku udah di ban. Emang kalian ini bener-bener ya, suaraku lebih jahat dari toa apa? Toa masjid. Ya, tidak sedikit orang yang menjadi mualaf setelah mendengarkan azan lewat pengeras suara toa masjid. Beberapa orang merasa tersentuh, damai, atau penasaran dengan seruan azan yang mereka dengar, yang akhirnya mendorong mereka untuk mencari tahu lebih lanjut dan akhirnya memutuskan masuk Islam. Contoh, seorang pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, VB, merasa senang saat mendengarkan azan dari masjid dekat rumahnya dan hal ini mendorongnya untuk masuk Islam. Masa kalian bisa nge-ban aku? Ayo naik. Aku mau nambahin sedikit nih yang di TikTok nih ya. Kebanyakan mereka, betul Pak Deki nih, mereka nih imannya iman algoritma nih kayaknya. Iya, mereka itu cuma seru-seruan, denger-denger Edis ngomong apa, Sofiatul ngomong apa, tapi percaya nggak? Alkitabnya nggak pernah dibuka dan dibaca. Ketahuan dari cara bernarasinya itu loh. Botol-botol. Ayo jangan cuma bani typing aja, silakan naik. Silakan di handle ini Romo. Yo, oke, baik. Ada yang mau naik nih, siapa nih? Yang mau naik, Romeo. Ya, selamat siang Meo. Ya, siang. Salam. Siap. Shalom. Dari mana? Kristen, Protestan, Ortodoks atau Katolik Roma? Protestan kayaknya, di KTP Protestan tuh.
Ya, masa ada di KTP tulisannya Protestan? Iya, bukan Kristen ditulis, malah Protestan ditulis di KTP. KTP mana itu bang? Kok bisa begitu? Jakarta. Baru tahu, saya baru dengar. Iya, mana? Sama kita juga KTP Jakarta nggak ada tuh tulisannya Protestan. Ya nggak usah disamain semua, nggak apa-apa lah kalau beda. Kenapa kok Anda komplain amat sih? Namanya juga nggak bisa bang, nggak bisa bang. Itu namanya bisa pembohongan. Yang nggak masalah, itu yang bohong kan bukan kita, yang buat lah. Buktiin bang. Negara ada aturannya bang. Jangan ngebuang. Tunjukin KTP abang tulisannya Protestan. Troy, bukalah Marsian itu Troy, buka Marsian si Troy itu. Aduh, makanya kalian itu hidup menipu ya. Langsung ya, luar biasa di sini ada feeling-feelingnya top chat. Kalau udah bohong mau diskusi apa? Nih penyembah patung naik. Sekundus, selamat siang. Selamat siang. Ya, gimana Sekundus? Kok suaranya pelan di bawah, ngetik-ngetiknya sangar. Masih kerja. Kerja dulu lah ya kan, yang fokus. Ntar diskusi ao lagi ya kan. Ini belum memulai sudah ad hominem, jadi kan kelihatan. Iya bukan, katanya lagi kerja fokus. Kalau mau diskusi abang mau tanya apa, nah gitu jangan bilang sambil kerja kan. Itu namanya nggak menghargai lawan bicara bang. Ya, saya menghormati kok. Oke, janji ya, nyambung ya. Ya, mau bahas apa dulu? Kita mau membahas, abang dari Katolik ya? Ya, Katolik. Oke bang, saya mau bahas mengapa orang Katolik mengatakan bahwa penyaliban itu ada atas persetujuan Maria. Di mana dasarnya bang? Maksudnya? Abang nggak tahu? Ntar ya, aku bukain datanya ya. Saya mau tertarik ini yang anatema ini, anatema. Lah ya, abang tadi nanya mau diskusi apa ya, anatema. Oke, silakan. Apa yang abang mau tanya? Aku ikutin dan narasi abang. Aku hargai abang udah berani naik. Oh ya. Ortodok ini berani anatema kan? Sekte Protestan. Nah. Pagan juga, pagan Barat, Katolik juga dianatema loh bang, jangan salah. Kapan? Di mana? Loh itu pernyataannya itu semua dianatema bang, termasuk abang. Filikue. Filikue itu kan terjadi abad 11 itu, skisma. Ortodok dan Katolik kita memang tukang anatema. Filikue, bukan filikue. Anggaplah kami tukang anatema, tapi kan itu yang namanya ada otoritas kan, karena berlenceng dari ajaran para rasul. Nah, Protestan mau apa? Otoritas dari mana bang? Dari Petrus lagi, capek gue dengernya bang. Terus Protestan mau apa? Ya, coba, jangan ngarang bang di sini. Pemimpin kami terlalu terhormat untuk menganatema yang lain. Kami inilah yang menganatema kalian. Mau apa? Kau juga mau apa? Ortodok Katolik berani terang-terangan. Protestan ngapain? Kocar-kacir, pecah belah kan? Pecah belah. Semakin seru saja perdebatan sesama anak-anak Theos ini ya, dari kalangan Protestan versus Protestan, Protestan versus Ortodok, Protestan versus Katolik. Nah teman-teman, demikian kita lanjut episode selanjutnya tentang ramainya perdebatan sesama anak-anak Theos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.